Di era modern, back bukan cuma jadi stopper karena itu adalah kewajiban paling dasarnya atau tugas dasarnya yang memang menjadi naluri alami seorang back. Tapi di zaman modern, back sekarang dinilai lebih luas lagi dengan atribut tambahan seperti mampu mengalirkan bola atau build up serangan dari belakang, nyaman dalam memegang bola, termasuk di Premier League ada pemain-pemain yang memang menjadi satu back terbaik di dunia dengan atribut tambahan seperti itu. Ada beberapa nama, kita mulai dulu dari seorang Van Dijk yang memang sudah terbukti membawa Liverpool meraih Liga Champions, kemudian juga mengakhiri puasa gelar EPL-nya, walaupun 2 musim terakhir dia agak menurun karena faktor cedera dan mungkin kelelahan yang terlalu luar biasa dengan 70 pertandingan yang dia jalani sama Liverpool. Tapi kalau kalian lihat dari Liverpool ini, dari Van Dijk-nya gitu, seberapa dropnya dia dalam 2 musim terakhir? Sangat drop sekali, sangat drop sekali. Cuman apakah dia menjadi level mediocre ya juga enggak gitu, karena dia pernah di level yang setinggi itu gitu. Cuman kalau dia masih dimasukkan ke dalam elite defender di Premier League, gue sih terlalu berlebihan ya kalau itu, karena buat gue Van Dijk bikin error yes. Terus tapi masih lah di elite Premier League sekarang elite buat gue back elite buat gue masih kayak Ruben Dias. Ruben Dias oke, pasti. Terus harusnya banyak kan. Terus siapa lagi? Gue pengen sekarang elite defender yes, sekarang ada Guardiola, ada Saliba. Guardiola elite. Come on. Belum di level itu lah. Harusnya cuman baru masuk City. Ya makanya belum ada level levelnya. Jadi gue setuju baru masuk. Iya. Jadi lu nggak bisa bilang dia udah di level elite dong. Siapa? Guardiola. Saat dia didatangkan ke City, dia di level elite coach. Enggak. Di Kan Kroasia. ini enggak kali Premier League, maksudnya udah teruji lah. Oke, Guardiola emang masih kalau Saliba gue setuju udah ada masuk ke dalam. Guardiola banyak bikin kesalahan. Yes, Saliba udah masuk ke sana. Saliba terus siapa lagi? Ruben Dias, I agree terus. Botman. Enggak, belum. Jauh masih Enggak. muda. Jauh, Botman ini fans Newcastle aja bilang. Rendah. Belum dibandingin. Enggak, jauh. Di timnas Belanda itu nomor 4 loh dia. Ya udah itu doang elitnya, siapa lagi? Van Dijk buat gue turun. Exactly. Jadi nggak banyak kan elitnya. Banyak. Opsinya nggak banyak. That's why elitnya siapa? Ruben Dias pun sering dicadangin juga walaupun dia fit. Iya. Jadi kalau dibilang elit, gue pertanyakan siapa elitnya. Emang Saliba main bagus terus? Enggak juga. Ya Ruben Dias juga nggak main bagus terus coach. Exactly. Iya. Jadi dibilang elit enggak juga, enggak ada satu defender yang benar-benar tampil meyakinkan. Musim ini ya. Musim ini. Kalau 2 tahun lalu mungkin beda cerita. Ruben Dias dan Van Dijk gila banget. Iya. Musim ini, betul musim ini. Tapi kalau Van Dijk sih pasti cederanya dia waktu itu kan pasti ngeganggu ya. Emang sih, dia rada drop. Tapi tahun ini gue lihat dia sedikit naik lagi. Sedikit naik, Sedikit betul. naik karena dia pertama dia memegang beban tanggung jawab sebagai kapten setelah si Jordan Henderson pergi. Dia usianya 32, usia peak defender karena Cannavaro menang Ballon d'Or dia itu usia 33. Jadi dia sebagai defender dia peak. Kalau lihat angka-angka ground duels, aerial duels dan lain-lain, termasuk interception, clearance, recovery, itu Van Dijk masih di atas nama-nama yang tadi disebut, Saliba, Ruben Dias, Van de Ven bahkan jauh banget. Menurut gue emang dia lagi menemukan second win di Liverpool, karena juga kita harus lihat Liverpool itu selama 6 tahun Van Dijk di Liverpool, mereka tuh cuman sekali kalah di Anfield ketika dia main. Itu lawan Leeds tahun 2022. Jadi lu 6 tahun di sana, itu cuman Liverpool kalah di Anfield itu cuman sekali ketika Van Dijk main. Itu menurut gua tahun ini dia memang naik. Tapi apakah dia mendekati level ketika dia hampir jadi pemenang Ballon d'Or, kan tipis tuh 2019. Itu mungkin masih beda cerita. Tapi sekarang kalau dibandingin tahun lalu, at least dia menunjukkan kapabilitasnya lagi kayak hampir mirip Van Dijk yang kita kenal. Nggak bakal sama ya, karena habis ACL kan speed pasti hilang dan lain-lain. Ya belum lagi tandemnya juga sekarang belum ada yang fix banget ya. Tandem itu ngaruh banget. Ngaruh banget tandemnya. Kalau lu main sama Joe Gomez, Joe Matip ya capek juga, ngerti nggak? Waktu itu siapa ya? Waktu itu siapa ya? Konate. Lovren. Oh iya. Dulu yang juara itu Lovren terakhir ya, awal-awal dia jago. Konate kan cedera, sama Konate masih agak mendingan lah, walaupun Konate nggak konsisten. Tapi kalau Joe Matip ya nggak juga sih. Tapi Gomez apalagi dia lebih parah lagi itu. Tandem punya peran penting juga ya. Iya. Tapi biasanya kan back yang jago bisa berdiri sendiri gitu kan, tanpa maksudnya dia akan menjadi leader yang bisa mengcover maupun tandem ini penting nih di kasusnya Mickey Van de Ven, karena Van de Ven cerita dia itu dibantu banget sama Cuti Romero.
Tapi di satu dalam sisi- lapangan, di luar Nah, lapangan. gue justru kebalikannya, Fir. Gue dulu bilang, nih Spurs nggak akan kemana-mana selama backnya masih ada Eric Dyer. Dan terbukti iya. kan, Romero datang sebagai status back terbaik dari Serie A. Iya. Orang banyak yang tawain di saat itu. Karena back-back yang lainnya, ya Eric Dyer, kiper Iya. yang Loris. Iya. Tapi begitu Ben sama Van der Davies. Ven, menurut gue lumayan. Karena ada yang challenge and Iya. covernya, dan peran challenge-nya diambil oleh si Romero. Van der Ven selalu yang nge-covernya. Menurut gue ini menjadi pair yang sangat bagus ya. Pairing Walaupun yang bagus. mereka berdua masih rata-rata menurut gue. Bukan back yang elit. Tapi menurut gue berdua berarti punya bagus atribut saling melengkapi. Pelatihnya bagus. Ange Setup Posting. defendernya, setup defender. Baru 10 pertandingan. Ya gitu. Makanya. agak lebay ya Aldi ini. Jadi lu nggak mau bilang Ainge bagus, jelek deh. Untuk Enggak. Jadi Untuk- kan kembali lagi. Jadi kalau nggak bagus buat lo harus jelek. Berarti nggak biasa aja berarti. Biasa aja. Buat gue sih bagus. Masih biasa aja. Ini pelatih Tapi bagus. lu, Jadi kalau sampai Spurs nggak bisa sukses sama Ainge ini berarti emang hancur timnya. Tergantung. Ya terus kalau hancur salah siapa? Bukan pelatihnya. Salah pelatih lah. Ya, exactly. Ya makanya MU bagus salah pelatih, Spurs Iya. bagus juga salah. Semua tim pelatih. kalau nggak bagus Iya. pasti pelatih yang pelatih. pertama kena. Makanya, cuman- Yang gue bilang bagus dibanding musim lalu iya. Iya. Tapi apakah sekarang level belum terbukti sama sekali. Gue berapa kali nonton Spurs menang mereka iya, tapi nggak meyakinkan mainnya. Mungkin nggak perlu meyakinkan juga kok sih. Kalau lu bagus lu harus meyakinkan mainnya. Ya meyakinkan buat lu kan menyerang. Ya iyalah, masa lu main parkir bis lu Ya meyakinkan. ada pelatih-pelatih yang bermain seperti itu. Pragmatis. Berapa pelatih yang bermain parkir bis dan juara? Sekarang gue tanya sama lu. Mourinho 2010. 10 tahun terakhir sekali. Ya, Terus sekarang emang lebih menyerang, cuman gaya enggak 2010 pun dalam kurun waktu 10 enggak ada, cuman sekali-sekali Spurs Mourinho. kemarin menyerang banget, tapi gampang banget kebobolan lewat serangan. Enggak menyerang banget. Loh, Spurs di Harry bawah Kane sama Son lu golnya banyak banget. itu counter. Sebagian besar gol dari counter, bukan dari Itu menyerang. kan bagian dari gaya kepelatihan Coach, boleh dong Betul, orang. betul. Tapi kembali lagi, lu jangan melintir-melintir. Gue bukan netizen. Kalau kita sekarang bahas meyakinkan itu adalah menyerang. Jangan lu kasih contoh bertahan itu menang. Sekali-sekali iya. Iya. Ada pelatih yang bermain seperti defensif, bermain negatif, boleh. Ada yang itu bisa menang. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Iya, makanya. Gue bilang itu tidak meyakinkan untuk gue. Subjektif. Betul. Iya makanya. Dia kan lu tanya pendapat gue. Gue juga gaya kepelatihan orang-orang beda-beda. Ada Betul, yang menyerang meyakinkan, ada yang betul. enggak juga. Untuk gue tidak meyakinkan. Iya, so Dan far- kalau lu lihat tiap tahun yang jadi juara adalah tim yang menyerang. Ya, mayoritas. Bukan ya. sekali-sekali, bukan counter. Iya. Mayoritas. Ya kayak era-era pelatih kayak Conte gitu-gitu yang main di transisi. Oh, udah semua enggak- iya, juara semua di udah tiap negara. jelas. Mereka bertahan atau sekali-sekali menyerang. Semua full menyerang. Harapan kita juga emang tim-tim itu lebih menyerang. Cuman Bukan harapan, ini fakta. Yang menjadi juara biasanya di tiap negara adalah tim yang menyerang. karena mereka punya kualitas juga pemainnya Iya, harus betul, bagus. betul. Nggak semua pemain klub ini Enggak, punya kualitas bukan pemain. masalah kualitas. Lu muter lagi. Lu harus bilang, yakinkan bahwa yang kita bahas sekarang adalah tim yang meyakinkan. Untuk gue adalah menyerang. Kenapa adalah yang menyerang? Lu bahas lagi, itu subjektif. Enggak. Kita lihat di semua negara 10 besar yang juara itu tim yang menyerang. Jadi subjektif dari mana? Ya, Ya. Kocak. buat gue sih nggak harus menyerang. Gak tim itu. peduli pendapat lu, Iya, Di. sama. Kita lihat fakta. Iya. Kita lihat fakta. Ini Empat lagi bahas negara Ainge, Coach. negara terbesar di Eropa. Mereka juara, menyerang nggak? Iya, ini lagi Ya udah. Ainge Postecoglou, dia nggak bermain menyerang, kurang meyakinkan. Cuman emang gaya kepelatihan seperti itu boleh orang. Ya Bu, ya Bu, makanya. ini kan bukan Bukan masalah soal meyakinkan atau Ini kan enggak. bukan Iya. ini kan bukan masalah boleh nggak boleh. Tapi kalau Barca tahun Lu lalu main ya, 10 kalau dirunut, bertahan juga boleh-boleh Kuman. aja tapi nggak meyakinkan. Iya. Tapi Barca kemarin kan Xavi. juga mainnya nggak menyerang, Coach. Siapa? Barca kemarin. That's Tahun lalu, why tahun gue lalu kan. kritik Safi juga. 11 kali maksudnya menangnya bisa 1-0 juara juga doang. sebenarnya, Iya, walaupun iya. sekali ya. Iya. Yang mayoritas memang yang main menyerang, tapi sesekali Barca ada tuh. sama sekali nggak meyakinkan. Iya, Maka iya. dari itu gue bilang tahun lalu kan gue sering matiin tuh Iya, iya, iya. match Barca. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa juara, tapi memang yang mendominasi yang menjadi Mendominasi juara untuk rata-rata, juara, jangan rata- jangan lihat pengecualian Tim sepak bola seperti menyerang. yang dia sebut tadi Mourinho 2010. Itu kan apa namanya exception. Ya. Ngelihat Mourinho sekarang lawan Inter, parkir bis, nggak sentuh bola, kalah juga. Oke, kita pindah dulu tadi kalau dari soal Van Dijk, sekarang kita ngomongin soal Ruben Dias. Kenapa Ruben Dias nggak pernah menjadi pemain yang seperti 2 tahun lalu tidak tergantikan? Apakah karena waktu dia juga sekarang suka cedera, atau karena sekarang banyaknya stok back City yang back tengah semua, mau nggak mau ada rotasi di sana, orang yang main FPL pun bingung masang siapa, atau karena memang itu emang dia udah menurun dari Ruben Dias Ji, sendiri? Lu pikir pemain itu robot? Setiap tahun harus bermain bagus. Namanya pemain bagus hebat pun Rooney di zamannya
pasti ada. Messi, Ronaldo, semua pemain pasti ada turunnya. Nah, mungkin sekarang yang Messi dialami nggak pernah. Messi pernah. Kapan coach nyetak kurang dari 30 gol? Gue lupa yang Nggak pernah. nggak mungkin nggak. Ya nggak sejauh itu kan. Iya. Tapi maksud gua ketika dia Karena ada, pasti kan akan ghost menjadi- dia. Dia kan menjadi starting. Ya kan. Lu bandinginnya Messi Oke. Ronaldo tadi. Oke, enggak, bukan. Gue juga kasih contoh Iya, iya, Rooney, iya, iya. Owen dan lain. Semua pemain pasti ada Iya, turunnya. tapi biasanya kalau dia fit pasti akan dimainkan. Kalau nggak dimainkan, biasanya karena cedera tuh, bukan karena memang dirotasi gitu. Nggak, out of form bisa aja. Apalagi kalau Nah, Kevin iya. De Bruyne hari ini main bagus, cetak assist gol, next week cadangan loh. Ya. Itulah Pep. Nah itu makanya, tapi kan kalau Pep memang pengecualian kan. Kalau Iya. pelatih-pelatih lain biasanya kayak Klopp tuh 11 starting Feeling line up gue, yang berubah. Ruben Dias kalau pelatihnya klub tiap minggu main itu. Ya kan, itu Iya. kan maksud gua apakah karena preference dianya menurun, apa karena faktor Pep Guardiola yang memang Iya. punya rotasi dan juga ingin memaksimalkan semua pemain yang ada gitu back tengahnya. Ya Kan pertama ada sih Kanji, pasti ada Ake. efeknya ya cedera itu ya. Kedua Pep kan juga ngubah beberapa positioning Ya, backnya menjadi lebih ke 3-2-4-1 tengah. ya. Stones main di tengah, si Gvardiol main di tengah, si Akanji main di ke tengah juga pivot. kadang-kadang. Semuanya dicoba main di pivot. Emang Ruben Dias saja yang nggak pernah. Mungkin dia lihat Dias itu adalah murni center Palang pintu back. terakhir lah ya. Terakhir Palang ya. pintu terakhir ya, tapi kita nggak bisa kalau kita lihat urutan laganya, gue belum cek berapa pertandingan yang ada dimainin Ruben Dias, apakah dia cederanya juga berapa lama, mungkin itu juga akan berpengaruh. Tapi memang pertahanan City kalau kita lihat kan dari dulu bukan kalau kekuatan mereka kan going forward. Ya. Jadi memang ya kalau sekarang Ruben Dias dengan apa yang dia tunjukkan it's adequate untuk membantu pertahanan timnya dengan untuk menyokong pivot di tengah itu yang paling penting buat timnya si Pep sekarang, termasuk kenaikan si Rico ya. Rico kan tadinya juga Rico Simanjuntak, Rico bukan ya? Simanjuntak Rico Lewis ya ya, dulu Rico deh. Lewis, Rico Lewis. Rico juga CPR. nyari nggak pernah main lagi. Ya kecuali yang pas lawan itu apa ya, di Liga Champions yang dia Liga jadi man of the Champions. match itu kan yang boys ya. Ya, lawan yang nah, tapi kalau ngomongin soal back tengahnya kan juga cukup banyak sekarang, ada Akanji, ada Gvardiol. Apa itu menjadi faktor juga akhirnya ya begitu banyak back tengah, even Stones kan bahkan bisa jadi back tengah juga kan. Ya karena ini Pep gitu, dia nggak pernah berhenti berkreasi, nggak pernah Eksperimen ya. eksperimen. Sekarang Stones dari musim lalu juga Stones yang dicoba untuk menjadi midfield, dicoba pemain lain mungkin Guardiola mungkin. Iya, sama. Ini Akanji. Pep bukan berarti Dias jarang dimainkan, bukan berarti Dias sekarang performanya nggak segemilang tahun lalu. Apakah dia ada declining performance? Nggak juga sih. Ini pemain masih ada di levelnya gitu, dan saat dimainkan juga Tapi lu bilang nggak elit sekarang. Dias Oh dia, Van Dijk yang bilang elit ya. Dias Dia mah Van Dijk ya. sorry. bagus gitu. Kalau Dias nih emang pemain yang buat gua ya ini timnya Pep, kita nggak usah terlalu inilah. Kalau timnya Pep buat gua selalu aman, dan siapapun yang dimainkan. Grealish bagus, tiba-tiba nggak dimainkan, yang dimainkan Doku, apakah Grealish turun? Nggak juga. Ini tim dirotasi terus aja, jangan sampai Pep ini menghindari kayak sekarang nih, kehilangan Kevin De Bruyne di tengah, berasa banget gitu aliran bola ya nggak sefluid saat ada. Ya, ini yang coba dikhawatirkan sama Pep. Terakhir Saliba. Ini pemain yang menjadi ya highlights dari tahun lalu, begitu perkasa buat Arsenal. Ketika dia cedera kerasa banget, bahkan di pertandingan terakhir nggak ada dia, itu yang membuat mungkin faktor terbesarnya Arsenal bisa kebalap sama City. Tapi pertanyaan gue, kenapa Deschamps sebuta itu melihat back yang begitu jago di Arsenal dan juga di Premier League nggak bisa bahkan jadi back kedua atau ketiga aja gitu, nggak bisa gitu. Nggak tahu tuh gua kalau isi kepalanya, isi kepala Lu Deschamps gua kalau nggak tahu. ngeliat timnas Prancis main, gak ada bagus-bagusnya. Itu murni digendong sama Mbappe. Asli. Gila, bener-bener jelek loh. Iya. Hanya karena Mbappe itu 20-an 2 gol, that's it. Selesai, they win the game. Ya, tapi kan maksudnya berarti defense-nya juga tetap bisa aman dong ketika Mbappe cetak gol, tapi nggak kebobolan banyak juga sebenarnya kan. Ya mungkin stoknya banyak, Banyak mereka banget, lebih opsi banyak banget, percaya dengan pemain-pemain tua sama kayak Kolomwani. Gue masih nggak paham itu Iya, pemain gitu. harganya 90 juta Nggak dari paham mana. gua sih Kolomwani itu. Mungkin 9 juta iya. Gue nggak ngerti ini pemain bisa dibeli 90 juta itu. Iya Untung mungkin nggak jadi ya KMU. kalau sekarang kan nggak dipilihnya gara-gara masih dicoba banyak turnamen. Sekarang lagi apa namanya kualifikasi Euro, sedang dicoba juga nama-nama lain. Cuman ya Sampai di Sasi dicoba kan? Disasi pun dicoba. Disasi Disasi main, coba ya. Disasi main. Tapi kalau buat gua sih nanti masuk Euro, kalaupun nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, Saliba buat gua pasti Harus masuk sih. sih Iya, Mas. timnas. Ya kayak Disa sih. Kocak ini Iya. pemain. Basyadil. Basyadil orang Prancis bukan ya? Bukan ya? Sebenarnya Disasi bagus tau. Prancis juga. Iya, juga. Nggak pernah dimainin juga. Ini juga karena faktor Kim Pembe lagi cedera aja Kimpembe, nih, ya. pada nggak Iya, masuk juga favorit, kan. ya. Iya. Tapi kalau melihat dari 3 nama tadi, kalian siapa menurut kalian tahun ini yang paling bagus? Diaz. Antara Ruben Dias, Saliba. Saliba, Diaz. dan juga Van Dijk. Saliba karena dia jarang main. Bukan jarang, nggak sebanyak Saliba. Iya. Kalau reguler kan emang Saliba, cuman Saliba, kalau iya. kualitas untuk dia menjadi orang terakhir, dia commanding the line. Kalau kualitas Gua Diaz.
Diaz lebih bagus daripada Saliba. Iya, cuman ya, Gue Van Dijk masih Gua ngeliat Van Dijk begitu. sih. Cuman Ya, Van Dijk atau- ngegendong barisan Pesonanya masih besar belakangnya. banget menurut Iya. gue Van Dijk di Iya. Liverpool. Iya. gitu. Tapi kembali lagi Iya. belakang itu kan 4 orang, 3 Iya. atau 4 orang. Benar. Satu itu susah. Kalau Arsenal kan bisa dibilang cukup solid lah di belakang. solid. Ya. Van Dijk Tapi gua- kalau murni individu, Iya. gue bilang tetap Diaz. Gue lebih impress dengan Diaz. dia satu Saliba lah. Karena Diaz bisa bawa bola sampai depan ya, kalau Van Dijk kan Iya. udah nggak bisa punya Udah kecepatan habis dan ya. juga Umur keluasan dia, seperti umur. itu Iya, ya. betul. Cedera, Umur. cedera. Faktor Betul. juga itu kan. Tapi menurut gua tadi yang gue bilang ya, Cut Romero dan juga Van der Ven juga back yang layak patut dilihat gitu, karena ini kombinasi menarik. Tapi sejauh mana konsistensi mereka, terutama Van der Ven ya, menurut gua ini pemain yang kayak robot, kaku banget. Tapi cukup apa ya, tanpa kompromi jadi back Romero gitu. tahun lalu kan biasa banget mainnya. Siapa? Romero. Ya karena temennya Eric Dyer sama Davinson Sanchez. Sekarang beda semuanya bagus. Ya kan itu, buat gue keduanya emang jadi- tandem ya. penting banget. Kalau kalian tuh di PHP semua sama Anji Posto apa antah berantah Ya buat itu. Will sih lah seperti apa dari dua back ini dari Spurs, apakah bisa levelnya lebih naik lagi, atau ternyata ada dari back dari tim lain termasuk MU mungkin ada yang bisa naik ke elite back. Kayaknya nggak mungkin sih Evans? udah 40 tahun. Lord Maguire. We trust Lord Maguire. Maguire udah nggak mungkin ya. Dan Jebret Team, jangan lupa tanggal 11 November ada DPI spesial 1000 episode yang tiketnya bisa kalian beli di Tokopedia kategori GOAT. Itulah harga-harganya sudah kalian bisa cek di Tokopedia, link deskripsinya bisa cek di bawah sini, dan juga pin komen bisa kalian langsung cek dengan harga-harga bundling tiket, termasuk juga ada merchandise-nya juga. Sudah dapat include makan juga, murah banget, bisa intimate sama para pandit, nggak akan tayang di YouTube, jadi kalian kalau nggak datang nyesel pastinya, karena bakal cerita perjalanan DPI seru-seruan, semua yang pernah kita undang di DPI, dan juga untold story-nya juga katanya bakal ada. Jadi buruan beli tiketnya. Sama ada juga The Juara GOAT match antara Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat tanggal 29 November, dan juga ada podcaster match antara podcast Ancur vs podcast agak lain. Nih dia Andika Jamil dan juga Dias Janar, juga Benedion dan juga Oki Rengga, dan juga family match antara Ibnu Jamil, Ririn Ekawati dan Judika Duma. Ini juga FP family match, dan terakhir charity match antara Don Corleone, anjay, Gading Martin dan Pak Michael vs Pak Wandi dan CEO Valen. Dan juga yang terakhir ada Jebret Valentino Simanjuntak lawan Desta Mahendra. Ini duel antara Jebret Media vs Vindes ya, kita lihat. Dan jilid 2 ya. Emang kemarin udah jilid pertama? Oh ya, Vindes pertama lawan Vincent, yang tebak bulu sekarang lawan Desta-nya ya. Cari menang nih Valen kayaknya. Itu dia, makasih buat semuanya yang udah nonton. Thank you Koci, thank you Firzi, thank you juga Aldi, thank you buat Audi dan Firmandi, thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di hari Jumat besok. Bye bye.